Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah buat kita semua. Hari ini kita akan buka Alkitab kita yang terambil di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-8. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan ini untuk kita. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Hari ini saya akan memberi tema buat kita adalah akulah pokok anggur yang benar. Yesus bilang kepada kita bahwa hanya di dalam Dia kita dapat berbuah banyak. Tetapi kita melihat kembali bahwa setiap ranting itu melengket kepada batang itu. Tetapi kalau kita lihat juga bahwa ranting itu tidak saling menghakimi. Karena Yesus bilang bahwa ranting itu ada yang berbuah, ada juga yang tidak berbuah. Dalam arti kata, orang Kristen atau orang yang mengatakan dirinya adalah orang Kristen tidak semuanya baik. Tetapi perlu kita ketahui, kita sebagai ranting yang nempel terus kepada pokok anggur, atau kita sebagai orang percaya yang selalu bersekutu, yang selalu berada di hadirat Tuhan atau selalu bersama dengan Tuhan, seharusnya kita berbuah. Kenapa? Buah kita apa? Yaitu buah kasih, buah damai sejahtera, dan masih banyak lagi buah-buah yang lain. Tetapi kalau kita lihat kembali kepada diri kita dan orang-orang yang Kristen, kita sering saling menghakimi. Kita sering saling menjatuhkan satu sama lain. Padahal kalau kita melihat ranting itu intinya dia hanya nempel aja di pokok anggur itu. Artinya kita hanya berhubungan dengan Tuhan, kita bukan menjatuhkan yang lain. Seharusnya kita harus saling mendukung satu sama lain. Lihat lagi di ayat yang ketiga. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari diri sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Yesus bilang ranting itu tidak akan pernah berbuah kalau dia tidak nempel kepada pokok anggur itu. Artinya kita pun tidak akan pernah berhasil yang kekal kalau kita tidak nempel kepada Yesus. Artinya Bapak Ibu Saudara, hidup kita mulai hari ini, harapkan, gantungkan hidup kita, impian kita, cita-cita kita kepada Tuhan. Gantungkan apa yang ingin kita lihat terjadi dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Contoh, ketika kita bekerja, gantungkan pekerjaan kita itu kepada Yesus, bukan kepada pikiran kita, bukan kepada pintaran kita, bukan kepada kekuatan kita. Karena kalau kita bergantungkan pekerjaan itu kepada kekuatan kita, kepada pintaran kita, lebih banyak orang yang lebih pintar daripada kita, lebih banyak orang yang lebih kuat daripada kita, lebih banyak orang yang lebih pandai daripada kita. Tetapi kalau kita menggantungkan segala sesuatu kepada Yesus, contoh kita mencari pekerjaan, kita gantungkan pekerjaan kita itu kepada Yesus, maka Yesus yang akan memberikan pekerjaan itu kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Ya, kalau Tuhan sudah tahu kita sanggup, Dia akan memberikannya kepada kita. Hal juga yang lain adalah buah yang lain adalah mujizat atau berkat. Ketika kita ingin melihat berkat itu terjadi dalam kehidupan kita, perubahan itu terjadi dalam kehidupan kita, gantungkan itu pada Yesus. Bagaimana cara kita menggantungkan pada Yesus? Bersekutu dengan Yesus. Bagaimana cara kita bersekutu dengan Yesus? Berkomunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Yesus? Berdoa dan baca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi Tuhan, Yesus berkata, memang kamu sudah bersih karena firman Tuhan. Tetapi kita harus selalu memiliki komunikasi dengan Yesus. Hal yang sederhana, ketika kita melihat pokok mangga, apakah semua buah mangga itu bersih? Apakah semua buah mangga itu adalah bagus? Tidak. Di antara 10 buah mangga mungkin ada satu yang busuk, yang mungkin ada bintik-bintiknya, mungkin tak sempurna bentuknya. Demikian juga kita di dalam Tuhan. Kita semua adalah anak Tuhan. Kita semua adalah gambaran daripada Yesus. Tapi apakah kita semua sama? Tidak. Salah satu contoh, kita yang ada dalam gereja Salon ini, kita semua berbeda-beda. Ada rambut kita yang keriting, ada rambut kita yang sudah mulai ubanan, ada kita yang mungkin hidung kita agak lonjong sedikit,
ada mungkin hidung kita yang agak besar sedikit lubangnya, atau mungkin kita melihat tangannya agak panjang sedikit, pendek sedikit. Itu adalah perbedaan, tetapi kita semua satu di dalam Yesus, yaitu kita semua nempel di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita semua adalah anak Yesus. Tetapi kalau kita melihat, tidak semua buah itu akan baik, akan manis. Akan ada yang jatuh belum waktunya masak. Ada juga yang jatuh memang sudah pas dia masak dengan sangat manis, sangat enak dan sempurna. Buahnya pun pas, bentuknya rasanya pun pas. Tetapi ada juga yang agak asam dia. Itu adalah perbedaan. Masa itu kalau kita bicara tentang kehidupan kita sebagai berjemaat, itu adalah liku-liku kehidupan. Itu adalah bentuk kerikil-kerikil yang harus kita singkirkan. Kalau kita melihat ada teman kita, ada jemaat kita yang mungkin yang kurang sempurna, tidak bisa kita mengejeknya, tetapi kita harus dukung. Kita harus support dia. Kita harus katakan bahwa dia adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan ketika kita melihat yang lain kekurangan, disitulah kita sebagai ranting itu tadi harus saling membantu, menolong satu sama lain. Oleh karena itu Bapak Ibu, inilah firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan kepada kita. Jadilah kita anak Tuhan yang selalu memiliki komunikasi bersama dengan Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Bapa, tanamkanlah firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman-Mu berbuah, bertumbuh bagi kami, dan kami menyebarluaskannya kepada semua orang tentang kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami mau pulang, biarlah Tuhan berkati kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan berkati sidang jemaat, Bapak Ibu semua. Biarlah berkat Abraham, Ishak dan Yakub, berkat kedamaian, ketenangan dan damai sejahtera dan sukacita Allah melingkupi kita mulai daripada saat ini sampai Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.